Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, guys-guysku sekalian, ketemu lagi di channel kita Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan, insya Allah. Ya teman-teman, pada pagi menjelang siang hari ini, ayo kita ngobrol santai lagi yang insya Allah mudah-mudahan ada manfaat kebaikannya, insya Allah ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita itu terkadang sedih yang salah tempat dan bahagia yang salah arah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita itu kadang-kadang semakin pintar, kita bisa jadi semakin dungu. Dan semakin kita merasa diri kita itu sudah menguasai ilmu-ilmu tertentu, malah kita melupakan ilmu dasar kita sebagai manusia. Apa sih yang dimaksud ilmu dasar sebagai manusia di sini? Ilmu dasar kita sebagai manusia menurut saya pribadi adalah konsep awal kita diciptakan di dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, ya, dilahirkan di dunia ini adalah untuk menjadi hamba yang baik, untuk menjadi makhluk yang baik, yang melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, yang bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini semua dilakukan dengan penuh kejujuran, ya. Kenapa saya tekankan kata-kata penuh kejujuran itu? Karena seringkali kita sebagai manusia itu dengan era modernisasi yang sudah seperti ini, jadi sekarang itu kan medsos sangat banyak sekali, ya. Terus ilmu teknologi itu juga sangat pesat berkembang seperti itu, ya. Itu terkadang apa-apa yang kita lakukan itu sebagai manusia tak jarang, walaupun ada niatannya untuk Allah, tetapi tak jarang juga masih diselipi rasa ujub, bangga hati, puas hati, dan sangat bangga apabila itu dilihat atau terlihat oleh manusia yang lain yang kita rasa itu manusia yang spesial. Manusia-manusia spesial di sini adalah mungkin secara garis besar, secara umumnya adalah manusia-manusia yang kita anggap berpengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang yang memberikan kita pekerjaan, ya, atau orang-orang yang jika mereka itu membuat keputusan atau bertingkah itu dapat mempengaruhi kehidupan kita. Itu wajar karena kita memang harusnya berbuat baik, dan ya memang berbuat baik. Tetapi kalau apapun yang kita lakukan dan kita laksanakan hanya untuk mendapatkan pandangan manusia, khawatirnya ilmu dasar tadi yang seharusnya kita lekatkan betul-betul kita kesampingkan dan kita gagal di situ. Kita tidak mendapatkan berkah rahmat dari Allah, kita juga tidak mendapatkan ridho Allah, dan mungkin malah kita mendapatkan kebencian dari Allah, murka dari Allah. Boro-boro cinta malah benci. Minimal tidak sampai dicintai mungkin, ya, tetapi jangan sampai Allah murka. Itu level terendah sih, ya. Level tertinggi itu bagaimana seorang manusia itu dapat dicintai oleh Allah. Tetapi level terendah bukan dimurkai. Itu kalau sampai dimurkai itu berarti minus, ya, rugi. Mending nggak pernah ada mungkin, ya. Ya. Jadi kembali ke topik tadi yang saya sampaikan itu, coba jeli kita. Ini teman-teman yang ada di blog saya ini yang sudah mungkin S2, S3, ya. Pendidikan yang sangat tinggi-tinggi, yang titelnya dari plat namanya itu sampai nggak cukup misalnya. Saya ingin kita refresh kembali. Percuma Anda mempunyai itu semua kalau ilmu dasar yang sangat penting ini Anda kesampingkan. Kita ini sebagai hamba punya waktu expire di dunia ini. Kita tidak pernah tahu
kapan kita akan berpulang, meninggal, kembali kepada ilahi. Apakah orang-orang yang sudah diberitakan meninggal itu mereka tahu akan meninggal? Tentunya tidak. Kenapa saya bisa katakan tidak? Ada yang beberapa menit atau bahkan beberapa detik sebelum kematiannya mereka masih memberikan wacana-wacana yang akan dilaksanakan dalam kehidupannya. Tapi ternyata mereka tidak mampu lagi untuk melaksanakan itu. Maka kalaulah kita selalu terjebak dan sombong, ya, sombong atas peringatan-peringatan yang Allah berikan melalui apapun yang tersampaikan di sekitar kita. Jadi peringatan itu memang melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui Rasulullah SAW. Tetapi itu akan dikembangkan lagi. Mungkin ada orang yang berbicara tentang kebaikan di sekitar Anda. Bahkan mungkin vlog saya ini yang mungkin Allah, ini pun saya menyampaikan ini hanya karena izin Allah. Tersampaikan mulut saya seperti ini, pembicaraan saya seperti ini. Saya yakin kalau Allah itu tidak mengizinkan, maka mulut ini akan terkunci dan tidak akan bisa menyampaikan ini. Ya, jadi jangan pernah ya teman-teman beranggapan di saat anda itu, teman-teman itu mampu begini dan begitu tuh karena memang Anda. Enggak, kita itu enggak ada. Maka saya tuh cukup terkekeh ya. Saya agak keluar sedikit dari pembicaraan. Saya itu agak terkekeh. Saya makan di sebuah warung makan, kafe lah ya kalau bisa disebut kafe. Di situ ada kata-kata yang menuliskan hidup ini 99%-nya usaha dan 1%-nya adalah terserah Tuhan. Ini menurut saya kata-kata yang maaf bodoh sekali. Itu salah kaprah sekali untuk orang yang kita ini orang mukmin. Hidup ini 100% adalah terserah Allah, terserah Tuhan. Kita itu 0,000%-nya yang harus berusaha dan berdoa. Karena kita itu nggak layak untuk bilang persen-persen. Karena tangan ini akan terkunci, mulut ini akan terkunci, kaki ini akan terkunci. Bahkan sel-sel otak kita itu tidak akan bisa berpikir apapun kalau Allah tidak mengizinkan dan meridhoinya. Maka teman-temanku, terutama yang katanya sudah mencapai pendidikan yang luar biasa, ya, sayang, kita bukan, nanti jangan diambil dari segi negatif. Oh ini iri misalnya, tidak senang dengan orang yang pencapaiannya tinggi, tidak senang dengan orang yang berpendidikan tinggi. Enggak, Allah tahu niatan saya. Saya bukan tipikal orang yang mengiri-ngiri atau dengki atau hasad. Nauzubillah menjalik, jangan pernah Allah titipkan kepada saya sifat yang demikian. Tapi alangkah sayangnya kalau kepintaran dunia itu tidak diimbangi, bahkan dilengkapi dengan ilmu dasar yang sudah memuncak juga. Jadi di saat kita meninggal itu semua akan dipertanggungjawabkan. Maka pas kita lahir, kita bayi, untuk yang mukmin ya, kita yang Islam itu diazani sama orang tua kita, sama ayah kita. Dan ada perjanjian kita sama Allah. Perjanjian kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah. Maka kok setelah katanya kita itu beranjak pintar, beranjak tambah ilmunya, tapi kok semakin dungu. Kenapa saya katakan begitu? 24 jam. Karena alih-alih kita itu sibuk, gelar kita banyak, kita menjadi orang penting dan sebagainya, sholat kita cuman mematuk saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting sudah sholat, ya. Nanti perjalanan kemana sudah yang diidam-idamkan untuk menjamak, mengqashar dan sebagainya. Padahal perjalanan itu, safar itu kalau bisa ya nggak usah terlalu sering-sering kalau memang tidak urgent. Itu Rasul loh yang menyampaikan, ya. Tapi kita itu sedikit-sedikit pergi kemana, akhirnya sholat kita sak kenanya, ya. Kadang-kadang zuhur di asar, maghrib di asar, ya, maghrib di isya, ya, kayak gitu. Subuhnya kesiangan, terus bilangnya kita sibuk. Terus nanti kalau kita sampaikan itu loh, si
fulan itu selalu ke masjid, nanti ngelesnya, ya kan dia nggak ada kerjaan lain, dia hanya begini begitu. Hey, ingat zaman Rasulullah dulu, betapa imam-imam besar itu, ya, itu sudah menulis kitab yang banyak, ya, tetapi masih bisa berniaga di pasar dengan baik, ya, bekerja dengan giat, dan mereka beribadahnya luar biasa, ya. Tapi kita dengan 1000 pembenaran kita, bahkan sekarang era modernisasi aja, sholat aja boleh ditangguhkan karena pekerjaan. Padahal di zaman Rasulullah, pekerjaan itu yang ditangguhkan apabila sudah dengar azan, ya. Semua dibenar-benarkan sesuai kebutuhannya. Banyak sekali manusia yang mencuplik hadis-hadis yang mereka butuhkan sesuai kepentingannya. Padahal Allah sudah memperingatkan, barang siapa yang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia, maka murka Allah itu sangat tinggi. Karena Allah itu tahu. Maka Islam ini harus diambil sepenuhnya. Jadi teman-temanku, ya, semoga kita itu cerdas dalam arti yang sebenarnya dan tidak lupa. Dan kalau misalnya kita itu melihat ada teman kita yang lain yang masih mungkin di hal-hal yang kurang baik, ya, terjebak di hal-hal yang kurang benar kayak gitu, jangan cuman bisanya menjudge saja. Ah, dia memang orang tidak benar, dia tuh memang anak keturunan tidak benar dan sebagainya. Keras, ya, kasar. Apalagi kalau udah merasa berilmu agama baik, kemudian merendahkan, memicingkan mata, melihat orang yang masih kurang baik. Kalaulah Rasulullah membawa Islam itu dengan kekerasan, dengan yang apa ya, seperti itu, saya rasa mungkin tidak ada umat Islam itu banyak seperti sekarang ini. Tetapi benar yang disampaikan Rasul bahwa di zaman akhir umat Islam itu banyaknya seperti buih di lautan. Jadi banyak sekali tetapi tidak bermanfaat baik, kayak gitu. Jadi tolong teman-teman sekarang, mudah-mudahan dari setelah mendengar vlog ini, ilmu dasar kita tadi sebagai hamba, sebagai manusia, kita refresh kembali, kita tingkatkan lagi. Bahwa kalau kita memang semakin berilmu, semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi pencapaian kita di dunia, semakin banyak kekuasaan kita, semakin banyak yang dititipkan Allah di dalam kehidupan kita, maka pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan lakukanlah kebaikan dan jauhilah kemungkaran. Dan jangan pernah mudah menjudge manusia. Wah, dia kayaknya alim tapi kok kelakuannya begitu. Ya itulah manusia. Mending dia masih alim, punya kelakuan itu. Nah, kalau daripada udahlah nggak alim, kesalahannya banyak, ya. Jadi gampang banget ngejat manusia, itu jangan. Kalau lihat ada yang buruk, ya pelan-pelan didampingi, mungkin karena dia nggak tahu, ya. Jangan sedikit-sedikit menyampaikan dia ini salah, dia ini begini, dia ini begitu. Kita ini tidak dilahirkan di dunia untuk nyalah-nyalah ke orang, untuk ngejat orang, untuk membicarakan kekurangan dan keburukan orang. Tetapi kita ini dilahirkan di dunia untuk sama-sama di jalan yang baik, berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, bermanfaat baik untuk sesama manusia, ya. Dan Allah itu menginginkan kita itu bisa bekerja sama agar nanti di saat kita itu kembali kepada Allah, kita itu mendapatkan rahmat Allah. Karena sejatinya kita itu bisa masuk ke dalam surganya Allah hanya karena rahmat Allah, bukan karena amal yang kita lakukan. Tapi ini lagi-lagi nanti ada yang bilang berarti percuma dong punya amal kalau bukan karena amal. Bukan begitu. Karena Allah itu tahu manusia itu kadang-kadang cepat sombong. Kan ada ya disampaikan, ada orang alim banget ya, yang dia itu di suatu gua sepertinya, bertahun-tahun di gua tersebut, dan kemudian
dia itu cuma mengisi waktunya untuk ibadah dan berzikir. Kemudian dia meninggal, masuk surga, ditanya sama Allah, kamu tahu kenapa kamu masuk surga? Dia menjawab bahwa karena dia beribadah terus. Dan Allah menyampaikan, berarti ya sudah, sekarang kamu di neraka karena kamu kan sekarang sudah nggak beribadah. Allah di situ ingin menyampaikan bahwa apa ya, surga yang diberikan itu bukan karena amalan kita, tetapi karena besarnya rahmat Allah kepada manusia. Nah, jadi sebagai manusia di letak apapun sekarang, Anda sedang menjadi alim ulama, Anda menjadi cendekia yang ilmunya tinggi, Anda sedang menjadi seseorang yang memegang kekuasaan yang tinggi, terus Anda sedang bisa mengotak-ngatik nasibnya orang lain karena Anda itu mempekerjakan orang lain. Jangan sombong. Sebelum Anda sudah ada Fir'aun dan Qarun. Betapa Allah akhirnya menghinakan semua orang yang sombong, karena sombong itu pakaian Allah. Kembalilah ke ilmu dasar dan konsep dasar penciptaan kita di dunia ini. Beribadah dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan semua amal kita yang diniatkan untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyakiti sesama manusia, jangan merendahkan, jangan memicingkan mata, jangan menganggap lebih baik daripada orang lain, ya. Dan gunakanlah semua kepintaran, kekuasaan, dan apapun yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan penuh tanggung jawab, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Anda bisa mungkin membohongi sejuta makhluk, bahkan satu dunia sekalipun, tetapi sedikit pun kita tidak akan pernah mampu lepas dari penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dari saya. Semoga ada manfaat kebaikannya. Semoga kita mampu di saat innalillahi wa inna ilaihi rajiun disertai nama kita dalam keadaan husnul khotimah dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ampunan Allah juga selalu terbuka untuk kita. Mudah-mudahan teman-teman juga tergerak untuk melakukan taubatan nasuha, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki hubungan dengan manusia, karena kita itu harusnya saling menyayangi dan saling mencintai. Kesalahan di masa lalu, kesalahan yang mungkin sedang terjadi, itu wajar karena kita masih manusia. Jangan pernah dendam, jangan pernah benci. Tapi seburuk-buruknya manusia adalah yang selalu berdiam dan menempati sesuatu yang memang sudah diketahui itu salah, di letak yang salah, diulang kembali dengan penuh kesadaran dan tidak pernah bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.